Judul khotbah hari ini yang kita pelajari adalah Pekerjaan Keselamatan Melalui Ibu. Dengan judul ini, mari kita pelajari firman dari Tuhan bersama-sama. Dan sambil kita belajar firman dari Tuhan dengan judul ini, mari kita mengingatkan diri kita sendiri tentang kebenaran judul ini sekali lagi. Kebenaran ini masih belum diketahui oleh manusia di dunia ini. Dan setan ingin menyembunyikan kebenaran yang harus terus dinyatakan pada zaman ini. Karena kebenaran ini adalah satu-satunya jalan bagi semua umat manusia bisa datang kepada terang. Menurut 1 Yohanes pasal 1, Tuhan adalah terang. Jadi, seharusnya terang itu terus dinyatakan supaya kuasa kegelapan lenyap dan jalan terang terbuka untuk anak-anak terang bisa kembali kepada kebenaran. Jadi hari ini mari kita meluangkan waktu untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang pekerjaan keselamatan dalam hidup yang kekal melalui ibu sekali lagi. Kehidupan baru lahir melalui seorang ibu. Ini tidak diragukan lagi. Segala makhluk yang hidup itu adalah sama. Tanpa seorang ibu, suatu kehidupan tidak bisa dilahirkan. Itulah sebabnya Tuhan telah berfirman tentang Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3, tentang Hawa, Dia berfirman, "Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Kepada Adam, Tuhan berfirman bahwa dengan berpeluh, dia harus mencari makanan dan melindungi keluarganya. Itulah tugas Adam. Dan kepada Hawa, Tuhan memberi tugas untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Tuhan menugaskan kelahiran dengan kesakitan kepada Hawa. Kita bisa melihat adegan ini di dalam Kejadian pasal 3. Jika begitu, kenapa Tuhan mengungkapkan sejarah Adam dan Hawa dengan begitu jelas di dalam Alkitab? Adam adalah gambaran siapa menurut kitab Roma? Untuk kita mengetahui Kristus yang akan datang, kita harus mengerti tentang Adam dan Hawa. Tuhan tidak memberikan tugas kepada Adam untuk melahirkan dengan kesakitan, tetapi Dia memberikan tugas melahirkan dengan kesakitan itu kepada Hawa. Melalui sejarah ini, kita bisa mengetahui bahwa pada akhirnya hidup yang kekal akan diberikan oleh Ibu Surgawi yang dilambangkan Hawa. Kita bisa mengetahui pekerjaan keselamatan melalui ibu pasti akan terjadi ketika kita menyelidiki segala hal itu. Kita bisa memastikan melalui Alkitab bahwa bagi orang-orang yang tidak beriman kepada ibu, pekerjaan keselamatan tidak akan terjadi. Mari kita pastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan apa? Akan melahirkan anakmu." Tuhan menetapkan Hawa harus melahirkan anak. Tuhan tidak memberi tugas ini kepada Adam, tetapi kepada Hawa. Mari kita baca ayat 20. Manusia itu memberi nama apa kepada istrinya? Memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi siapa? Menjadi ibu semua yang hidup. Seperti yang kita ketahui, nama Hawa berarti kehidupan. Adam memberi nama kehidupan kepada istrinya, dan dia menjadi ibu semua yang hidup. Semua sejarah yang telah tertulis di dalam kitab Kejadian ini menunjukkan bagaimana caranya Kristus akan memberikan hidup kepada manusia. Tuhan telah menanamkan persoalan keselamatan hidup di dalam kitab Kejadian. Mari kita buka Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 14 kita baca.
Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran siapa? Siapakah dia yang akan datang? Adam adalah gambaran Kristus. Kalau Adam adalah gambaran Kristus, Hawa, istri Adam, adalah gambaran siapa? Dia adalah siapa bagi Kristus? Dia adalah istri Kristus yang datang kedua kali secara rohani. Dia adalah mempelai anak domba yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 19, 21 dan 22. Dia ingin menunjukkan kepada kita siapa yang akan melahirkan dengan kesakitan secara rohani pada akhir zaman. Jika begitu, apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita melalui Kejadian pasal 3? Melalui segala ajaran Alkitab, kita bisa memastikan pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh ibu kita. Mari kita baca firman Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Di dalam Kejadian pasal 3, Hawa menjadi ibu siapa? Tertulis bahwa dia menjadi ibu semua yang hidup, bukan? Firman Galatia pasal 4 ayat 26 berbicara tentang apa yang sama secara rohani. Untuk kita memastikannya sekali lagi. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Ketika kita membandingkan firman dari Kejadian pasal 3 dengan firman dari Roma pasal 5, Adam melambangkan Kristus yang akan datang. Dan Hawa, istri Adam, melambangkan ibu kita yang kita bisa pastikan melalui Wahyu pasal 19, 21 dan 22 sebagai mempelai anak domba, yaitu Kristus. Hawa, istri Adam yang muncul di dalam Kejadian, disebut sebagai ibu semua yang hidup. Demikian juga, ibu rohani kita yang kekal ada sebagai ibu yang memberi hidup yang kekal kepada anak-anaknya. Kita bisa memastikan fakta ini melalui Kejadian dan Wahyu, yaitu bayangan dan kenyataan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi apa? Menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jika kita baca ayat 44, kita bisa mengerti Tuhan menjelaskan tentang keadaan roh, tubuh alamiah yang berasal dari debu tanah, dan tubuh rohania yang berasal dari surga. Mari kita baca ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh apa? Tubuh rohania. Tuhan sedang membandingkan tubuh alamiah yang akan fana dengan tubuh rohania yang akan ada selamanya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh apa? Tubuh rohania. Ada juga tubuh rohania, tubuh malaikat-malaikat yang berasal dari dunia rohania. Seperti ada tertulis,
Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Adam yang telah lahir dengan tubuh alamiah bukanlah yang rohania, tetapi Adam yang akhir adalah yang apa? Yang rohania. Kita baca ayat 47. Manusia pertama, Adam, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, Adam yang akhir, berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang mana? Dari yang surgawi. Kita pasti akan memakai rupa dari yang surgawi. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan umat manusia. Sama seperti ini, manusia pertama Hawa menjadi makhluk yang hidup, tetapi Hawa yang akhir datang ke bumi ini sebagai yang menghidupkan. Kita dapat memastikan hal ini melalui pengajaran dari 1 Korintus pasal 15. Mari kita lihat Adam dan Hawa yang akhir, yang menghidupkan umat manusia. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu, yakni Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, berkata, marilah. Kita juga boleh berkata, Adam yang akhir dan Hawa yang akhir itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan telah menetapkan masing-masing tugas Adam dan tugas Hawa di dalam Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 3, Adam harus mencari makanan dan melindungi keluarganya dengan berpeluh. Itulah tugas Adam. Dan di sisi yang lainnya, Hawa harus melahirkan anaknya dalam kesakitan. Itulah tugas Hawa. Jika begitu, bagaimana dengan tugas Adam yang akhir dan tugas Hawa yang akhir? Bapa Adam yang akhir telah bertugas untuk mendirikan kembali kebenaran perjanjian baru, untuk mencari anak-anaknya yang hilang di bumi ini. Dan ibu surgawi yang adalah Hawa yang akhir bertugas untuk melahirkan anak-anak yang terakhir dengan kebenaran hidup itu secara rohani. Kita dapat memahami tugas ini memerlukan jerih payah ibu. Jerih payah ibu untuk melahirkan satu anak, dan satu anak itu sama sekali tidak kecil. Kita harus memikirkan berapa banyak jerih payah dan kesakitan ibu untuk melahirkan secara rohani sehingga mendatangkan hasil seperti sekarang ini. Tak seorang pun bisa diselamatkan jika tidak kembali kepada ibu surgawi. Jadi kita harus memberitakan kepada semua orang, kembalilah kepada Tuhan Ibu dan ambillah air kehidupan. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang pekerjaan keselamatan melalui ibu. Tolong buka Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7 kita baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di dalam ayat ini ada perkawinan siapa? Ada perkawinan anak domba. Siapakah anak domba itu? Dialah Kristus yang datang kedua kali. Apakah dia bisa kawin sendirian? Harus ada siapa? Harus ada mempelainya. Tanpa mempelainya, anak domba tidak bisa kawin sendiri. Melalui istilah perkawinan pun, kita bisa mengerti betapa bodohnya pemikiran orang-orang yang mengingkari Tuhan Ibu. Dengan kata lain, adakah pesta perkawinan yang diadakan hanya oleh pengantin laki-laki sendiri di dalam tempat perkawinan? Sama sekali tidak ada.
Seperti firman Alkitab, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Orang-orang berkata, hanya ada satu Tuhan. Tidak ada yang lain yang menghadiri perkawinan selain dari Kristus. Walaupun tertulis perkawinan. Kenapa perkara ini terjadi? Karena hikmat mereka yang berhikmat sudah hilang. Dan kearifan mereka yang arif sudah bagaimana? Sudah bersembunyi. Seandainya hari ini kita diundang ke suatu pesta kawin setelah mendapat surat undangan. Kalau begitu, tidakkah kita ingin tahu siapa pengantin perempuannya? Sewajarnya kita ingin tahu pengantin perempuannya. Di dalam Alkitab tertulis tentang perkawinan anak domba, dan sudah diketahui siapa anak domba, yaitu pengantin laki-laki itu. Kalau begitu, dengan otomatis kita berpikir bahwa siapa juga harus ada di dalam perkawinan itu. Kita harus menyadari ada pengantin perempuannya. Di dalam Wahyu pasal 9, Tuhan memberi firman, hari perkawinan anak domba telah tiba. Firman itu adalah bagian dari penjelasan yang luas tentang Adam dan Hawa. Mari kita baca Wahyu pasal 19 ayat 7 sekali lagi. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah bagaimana? Telah siap sedia. Ada pengantin Yesus bersama dengan Yesus yang adalah anak domba. Adam adalah gambaran Dia yang akan datang, dan Adam haruslah bersama dengan Hawa istrinya. Di dalam dunia rohani, harus ada bapa dan ibu, istri bapa. Kita mengerti melalui Adam dan Hawa. Di dalam 1 Korintus dan di dalam Roma pasal 5 juga sudah tertulis tentang hal ini. Di ayat ini tertulis bahwa pengantinnya telah siap sedia. Di ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Di dalam Wahyu pasal 19, terdapat anak domba dan pengantinnya yang telah siap sedia untuk perkawinan anak domba itu. Dan juga ada orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin itu yang berbahagia. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan orang-orang yang diundang sudah lengkap. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam tentang pengantin anak domba melalui Wahyu pasal 21. Pengantin anak domba akan bertugas melahirkan anak. Yang ini sangat penting bagi kita. Pekerjaan keselamatan harus dilaksanakan melalui ibu. Kita harus percaya fakta ini dengan tekun dan memberitakannya dengan keyakinan. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Malaikat itu mau menunjukkan mempelai anak domba, bukan? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Katanya, aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba. Lalu dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan kota yang kudus, Yerusalem. Jika begitu, Yerusalem itu adalah apa? Dia adalah siapa bagi anak domba? Dia adalah mempelai anak domba. Makanya, ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, apakah seekor domba bisa menikah dengan sebuah kota? Dia kurang mengetahui arti firman ini. Ketika Yohanes hendak melihat siapa mempelai anak domba, kota Yerusalem ditunjukkan.
Karena itu, orang itu bertanya kepada saya, bagaimana domba itu bisa menikah dengan sebuah kota? Jadi, untuk kita bisa mengerti, Alkitab memberi jawabannya. Kita sudah tahu ada pasangan ayat-ayat Alkitab. Dengan itu kita bisa mendapat jawabannya. Tentang Yerusalem ini, ada ayat pasangan di dalam Alkitab. Walaupun beberapa orang bertanya seperti itu karena mereka tidak tahu kebenaran, kita tidak usah terkejut. Tolong jelaskan kepada mereka dengan lembut. Jika tidak tahu Alkitab, terkadang pertanyaan sedemikian bisa muncul. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Apa yang telah ditunjukkan sebagai mempelai anak domba? Yerusalem yang turun dari surga telah ditunjukkan. Jika begitu, siapakah Yerusalem itu? Tertulis bahwa dia adalah ibu kita. Kesimpulannya, anak domba adalah Tuhan Bapa kita. Dan Yerusalem mempelai anak domba yang dilambangkan dengan Hawa yang akhir adalah ibu kita. Oleh sebab itu, di sini tertulis, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Alkitab sungguh-sungguh menunjukkan bahwa ibu kita adalah perempuan yang merdeka, seperti yang kita baca sekarang. Kita bukanlah yang merdeka. Kita telah diusir dari surga karena kita telah menjadi orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menjadi orang yang merdeka. Hanya Tuhan saja yang merdeka. Dia bebas dari segalanya, bahkan dari dosa. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dari permulaan. Alkitab menyadarkan kita bahwa Yerusalem adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Kepada Adam, Tuhan memberi tugas dengan berpeluh dia harus mencari makanan. Tetapi kepada Hawa, Tuhan memberi tugas dengan kesakitan. Dia harus melahirkan anaknya. Kapan saja seorang anak dilahirkan secara rohani, kita senang karena bertemu saudara-saudari kita yang hilang. Memang kita senang karena kehidupan baru dilahirkan. Perkara itu perkara yang bahagia. Tetapi untuk kesenangan itu didatangkan kepada kita, ada seorang yang mengalami kesakitan untuk kelahiran kita pada setiap detik dan setiap menit. Kita tidak boleh melupakan fakta ini. Melalui Adam dan Hawa jasmani, Tuhan membuat kita mengetahui peran Tuhan Bapa dan peran Tuhan Ibu, yang adalah Adam dan Hawa rohani. Jadi sekarang kita menyaksikan pekerjaan keselamatan tidak bisa dilaksanakan tanpa melalui ibu. Tuhan memberi hidup jasmani melalui Hawa jasmani. Dan Tuhan memberi hidup yang kekal, hidup rohani itu, melalui ibu surgawi, Hawa rohani. Tuhan memberi kesadaran ini kepada kita. Mari kita pastikan itu sekali lagi melalui Alkitab. Kita akan baca Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melakukan apa? Melahirkan anakmu. Inilah tugas dan peran Hawa, melahirkan anak dengan kesakitan. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Di sini apa peran Adam itu? Dia harus berpeluh dan mencari makanan. Dengan kata lain, Adam harus berusaha dan bekerja dengan keras untuk menghidupkan keluarganya. Itulah tugas Adam. Tuhan memberi kesakitan ketika melahirkan seorang anak kepada Hawa. Adam adalah gambaran Dia yang akan datang.
Sebenarnya Adam adalah gambaran yang berlawanan. Melalui satu orang Adam itu, dosa dimasukkan. Dan melalui satu Kristus, jalan menghidupkan semua manusia terbuka. Adam mendatangkan maut ke dunia, namun Kristus yang dilambangkan dengan Adam memberikan hidup ke seluruh dunia. Jadi, gambaran yang berlawanan berlaku di sini, dan kita bisa memastikannya sekali lagi melalui Alkitab. Sama seperti kepada Adam dan Hawa, diberikan jenis peran yang berbeda-beda. Di dalam Kejadian pasal 3, ada juga jenis peran yang berbeda dari Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Ibu, pengantin perempuan. Segala pekerjaan yang memberikan hidup kepada kita dilaksanakan melalui kerja keras dan usaha ibu kita. Melalui jerih payah ibu, pintu-pintu rohani terbuka satu demi satu. Kita berkata, kita menghasilkan buah atau seorang jiwa bertobat dan kembali kepada kebenaran. Memang, tugas kita dan peran kita adalah memberitakan firman Tuhan dengan rajin. Tetapi semua pekerjaan dan usaha yang Tuhan alami sampai pintu dunia rohani terbuka adalah sangat besar. Melalui usaha dan kerja keras ibu, pintu-pintu kehidupan terbuka satu demi satu. Lalu, manusia di bumi ini mulai mendengar kebenaran dan bertobat. Seseorang tidak mau mendengar kebenaran walaupun kita sudah memberitakannya 10 atau 20 kali. Tetapi pada suatu waktu kita mengajaknya datang ke gereja, mereka datang ke gereja, berkeliling gereja dan meneteskan air mata dan berkata, "Bolehkah aku ikut gereja ini?" Semua pekerjaan ini kelihatannya sangat gampang terjadi. Tetapi sebenarnya, ibu sedang berdoa dengan puasa dan berusaha dengan segenap tenaganya bagi kita ketika anak-anaknya bekerja keras. Dengan cara ini, pintu-pintu kehidupan rohani terbuka satu demi satu, dan anggota Sion kita berbondong-bondong datang ke dalam kebenaran ini sekarang. Pekerjaan keselamatan kita diurus oleh ibu. Kita harus selalu mengingat hal ini. Dengan mengokohkan iman kita terhadap ibu, mari kita minta kepada ibu lebih banyak berkat, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah penginjilan yang indah dan lebih berkelimpahan. Alkitab telah mengajarkan kita bahwa pekerjaan keselamatan dilaksanakan melalui ibu. Jadi kita tidak boleh membuat jalan yang lain dengan mengingkari jalan ini. Tidak ada jalan yang lain. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang lain. Meskipun kita menghasilkan buah yang lain, itu akan gugur cepat. Itu akan menjadi buah yang busuk pada akhirnya. Ibu melihat kita memberitakan Injil dengan rajin, berusaha keras untuk menghasilkan buah, dan juga memanjatkan doa-doa subuh-subuh, malam dan pada waktu jam doa. Selama ibu melihat perbuatan kita ini, Bapa dan Ibu lebih berusaha untuk kita menghasilkan buah. Hanya ketika pekerjaan yang dilaksanakan melalui ibu, kita bisa menghasilkan buah gandum rohani. Jika saya taruh tangan saya seperti ini, saya bisa melihat bayangan di bawahnya. Jika saya mengambil tangan saya tidak bisa melihat bayangan lagi. Kita tidak bisa melihat bayangan saya itu bergerak sendiri. Demikian juga, kita harus mempunyai iman yang kokoh terhadap Bapa dan Ibu. Jika hidup dalam iman kita bisa melanjutkan iman itu, kita tidak akan sia-sia, tetapi akan menghasilkan banyak buah. Orang-orang yang bekerja hanya dengan usaha dia sendiri, mereka sama seperti orang-orang yang mencoba bekerja hanya dengan bayangan. Memang tenaga dan usaha kita juga diperlukan. Tetapi kita harus mengingat bahwa satu jiwa dan satu jiwa bisa dilahirkan jika Bapa dan Ibu terdorong hatinya oleh usaha kita itu. Saya berharap kita semua akan berpartisipasi dalam pemberitahuan Injil dengan menyimpan firman Tuhan. Pekerjaan keselamatan melalui ibu di dalam hati kita. Saya akan menutup khotbah ini. Terima kasih.